Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Ayat. Salam sukses untuk teman-teman semua. Kita udah mulai pelajaran baru ya. Selanjutnya pada posting. Oke. Aturan main pada post ini aturan main yang diberikan pada diri saya sendiri. Teman-teman kalau punya setelah belajar dengan saya atau belajar dengan guru-guru yang lain mempunyai aturan main tersendiri silahkan. Ya, ini contoh-contoh, bukan contoh. Jadi selama saya menggunakan Imakros pada blog, khususnya WordPress maupun Blogspot, nah aturan main ini yang saya gunakan. Jadi kalau teman-teman punya konsep tersendiri, silakan nanti tinggal di setting dengan Imakrosnya. Oke. Eh, apa namanya? Yang pertama pada WordPress. Dalam artikel dilarang ada link keluar blog. Ya, di dalam artikel dilarang ada link keluar blog. Oke, misal gini. Ini salah satu contoh yang saya bikin. Oke, pada link ini ya, link ini itu saya ke blognya sendiri ya, tidak ada ke web utama, tidak ada ke eh, web yang lain. Tapi kalau mau ke artikel pada web atau blog yang ada di sini silahkan gitu. Cuman saya lebih cenderung ke home. Kenapa? Karena kalau saya berasumsi jika home-nya bagus, mendapatkan PA-nya yang cukup bagus, maka artikel-artikel yang lain pun akan ikut naik gitu dengan mudahnya. Nah, jadi saya selalu fokusnya hanya pada home. Tapi kalau teman-teman mau artikelnya di backlink lagi silakan. Yang penting tidak ada link keluar blog. Jadi hanya pada blog itu sendiri. Nah, ini yang saya gunakan. Oke, selanjutnya hanya ada satu link URL. Oke, bisa kita lihat tidak ada link yang lain di sini. Hanya ada satu link ke URL. Kalau gitu gimana pasang linknya? Nah, kalau mau pasang link adalah di widget. Ya, kalau mau pasang link di widgetnya. Oke. Selanjutnya posting di jadwal. Posting di jadwal. Nah, ini jangan langsung post atau jangan langsung publish, tetapi postlah di jadwal. Berapakah di jadwalnya? Kalau saya maksimal per 2 menit, tapi ada yang pernah belajar dengan saya, dia setting jadwalnya per menit. Nah, itu terserah teman-teman. Jadi nanti boleh bikin aturan sendiri, aturan mainnya sendiri. Kalau itu aturan main yang saya gunakan pada blog setiap yang saya kerjakan. Jadi menggunakan terjadwal dan maksimal paling cepat 2 menit. Nah, itu yang saya kerjakan. Oke, selanjutnya jangan menggunakan tag dan kategori yang sama. Oke, contoh pada tag. Nah, ini nanti ya kategori dan tags. Itu saya tidak pernah menggunakan kategori dan tags yang sama. Kenapa? Karena tidak menambah URL. Nah, kalau di WordPress, tag sama kategori itu dia jadi URL baru, domain baru. Jadi sehingga jumlah postingan site URL-nya jadi lebih banyak. Karena lebih banyak maka coba di Google dia sudah terbaca berapa site. Oke. Ada 17
14.400. Nah, ini kalau di backlinkkan ke web utama, dia akan terbaca 17.400 backlink. Jadi saya hanya ada beberapa blog dapat backlink dari hanya beberapa blog, tapi terbaca di blognya sampai 15.000, 32.000. Jadi tidak menggunakan link yang sama gitu, karena pada kategori dan teksnya tidak sama. Selanjutnya, satu email 30 URL dan hanya satu posting tapi dengan 300 tag. Apa namanya? Jika teman-teman ingin buat kalau saya dalam satu email 30 URL. Jadi jika dalam satu email banyak blog, maka saya hanya ada satu postingan, tetapi di dalamnya ada maksimal 300 teks. Jadi kalau terbaca di dalam apa namanya backlinknya, maka 30 dikali 300 berarti sekitar 9.000 URL gitu yang terbaca minimum ya. Terus selanjutnya adalah contoh-contoh. Oke, contohnya Oke, contohnya ya. Nah, ini. Nah, ini tag ya, tagnya. Oke, kalau dilihat ini hanya ada apa namanya? Satu postingan. Oke, recent post. Hanya satu postingan tetapi dengan sekian banyak teks gitu ya. Namun ini hanya satu postingan. Oke, kita coba dicek. Oke, terbaca di 20, ini baru terbaca di 25 URL. Nah, jadi hanya satu postingan tetapi banyak teks. Ya. Oke, selanjutnya kalau dicek lagi tadi ada yang terbaca satu lagi. Nah, ini kita cek beda WordPress-nya. Nah, ini sama yang terbaca teksnya. Ya. Tapi kalau dicek itu hanya satu postingan saja. Oke, tapi dengan tag yang banyak. Selanjutnya, satu email, satu URL dengan maksimal blog 3 dengan maksimal 30.000 postingan, tapi hanya satu teks. Nah, apa namanya? Jadi ada yang saya gunakan satu email tapi banyak WordPress. Tapi di dalam WordPress masing-masingnya cuma ada satu postingan. Ada juga yang satu email hanya satu WordPress, tetapi di dalamnya ada puluhan atau ribuan postingan. Namun hanya ada satu teks gitu. Jadi kalau bermain WordPress-nya yang banyak, maka hanya satu postingan teksnya yang banyak, atau dengan satu URL tapi postingannya banyak namun hanya satu teks. Ini yang saya kerjakan pada WordPress. Oke, selanjutnya pada Blogspot. Nah, kalau mesti memilih, saya lebih dominan menggunakan WordPress apa namanya dibandingkan Blogspot. Tidak harus selalu sama, teman-teman bisa menggunakan keduanya. Cuman kalau saya sangat jarang sekali di Blogspot. Oke, isinya sama. Pertama, artikel dilarang ada link keluar blog. Ini aturan untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau keluar blog silahkan. Lalu hanya ada satu link URL, yaitu ke dalam blog itu sendiri. Postingan sama di jadwal ya, di jadwal. Postingan di jadwal sama, nanti setel di jadwal, ini settingannya ya.
Lalu satu email hanya 10 URL dan masing-masing hanya 50 postingan. Bisa lebih dari 50, cuman permasalahannya di Blogspot ini selalu ada captcha atau perintah bahwa kita bukan robot. Kadang perintahnya ada yes atau no, cuman tidak selalu di 50 gitu. Cuman secara umum kalau sudah 50 pasti kena captcha. Dari yang pengalaman saya setiap 50 kena captcha. Nah, saya belum 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 mendapatkan apa namanya? Cara menghindari captcha-nya bagaimana. Eh, yang belum saya coba adalah eh, random, ya random. Jadi sekarang lakukan postingan, nanti lakukan yang lain, atau sekarang posting di blog A, nanti posting ke blog B. Nah itu belum belum saya coba. Apakah kena atau tidak? Cuman secara umum kalau terus posting itu nanti di blogspot ini akan ada captcha. Nah, ini yang kenapa salah satu alasan saya tidak menggunakan Blogspot. Oke, itu ya aturan main nanti selama pada penggunaan WordPress atau Blogspot untuk auto postnya yang biasa saya kerjakan. Nah, di luar hal tersebut, ya di luar hal tersebut, secara umum kalau dilanggar itu kena banned. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kena ban, nanti coba cek ada URL posting keluar nggak, apa namanya yang berikutnya apa eh, lebih dari satu posting apa link URL keluar. Nah kalau selamat sih nggak apa-apa gitu. Ya, terima kasih. Eh, itu pembahasan awal sebelum kita melakukan auto post. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman semua.